يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من نلوذ به سواك عند حضور الحادث الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يذيك رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي فإن من جهدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة لازمة إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى روح مؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini. Yang malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih yaitu Kifayatul Akhyar. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 59 ya. Ya, halaman 59 Sunan. Far'un lau tayammama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Kita masih dalam pembahasan tentang rukun tayamum yang alhamdulillah secara rinci kita sudah bahas tentang beberapa rukun tayamum. Nah, dalam kesempatan pada malam hari ini ada satu permasalahan atau cabang far'un dalam pembahasan tentang masalah rukun Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Far'un law tayammama wa ala yadihi najasah wa dharaba biha ala turabin tahirin wa masaha wajhahu jaza 'alal asah wa la yajuzu mashun najasah bila khilafin kama la yasihhu ghusliha 'anil wudu ma'a baqa'i an-najasah walau tayammama wa waqa'a 'alaihi najasah lam yubtil tayammamahu 'alal madhhab walau tayammama qabla al-ijtihad fil qiblah fa fi sihhati tayammumihi wajhani kama law kana 'alaihi najasatun wallahu a'lam. Pada cabang atau pembagian cabang masalah yang ada di sini disebutkan lau tayammama,
Ya, apabila seseorang melakukan tayamum, ya, wa ala yadihi najasatun, ya, akan tetapi di tangannya itu ada apa ya? Najis. Ya, orang kan tayamum pakai tangan, tapi tangan yang ada nih apa? Ada najisnya, ya, tuh. Wa daraba biha ala turabin tahirin. Ya. Nah, tangan yang ada najisnya itu tetap dia pukulkan kepada debu atau tanah yang suci. Artinya tuh di tangan dia ada najis tapi dia tetap apa ya? Ya, memukulkan atau meletakkan tangannya pada debu yang suci. Untuk diapain? Untuk diambil digunakan sebagai apa? Alat tayamum. Ya, tuh. Lah bagaimana? Ya, di sini jelaskan wa masaha wajhahu. Ya, setelah diambil ya debu tersebut ya dengan menggunakan tangan seperti di tangannya itu, sementara di tangan itu ada najis. Apa dikatakan di sini? Jaza alal asah. Ya, menurut pendapat yang paling sahih hukumnya boleh. Ya. Lo kan di tangannya ada najis. Ya. Kok boleh hukumnya? Ya. Kalau ada najis kan nggak boleh itu. Ya. Ya karena ya najis yang ada di tangannya ini ya bukan di tempat bagian yang harus diusapin pakai debu. Ya, artinya mungkin di sini di atas sikunya ya, bukan di sininya nih. Kalau di sini jelas. Ya, kalau ada najis ini kan nanti itu debu jadi bercampur dengan apa? Najis. Ya, makanya boleh. Kenapa? Karena yang ada atau kena najisnya itu pada bagian bukan yang harus diusap ya saat dia tayamum. Tuh, makanya boleh saja. Ya, betul. Kemudian ya wala yajuzu mashun najasah bila khilaf. Ya, tuh. Nah, ada pendapat yang lain yang mengatakan enggak boleh ya mashun najasah, najis yang ada itu diusapin. Ya, diusapin kemana? Ke bagian yang semestinya untuk diapain? Diusap. Ya, kalau diusap bercampur dong itu debu yang suci tadi dengan najis. Berarti ketika bercampur debu yang tadinya suci bercampur dengan najis, berarti debunya itu jadi tidak suci lagi. Kan gitu. Ya, tuh. Baik. Bila khilaf ya tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Jadi kalau salah satu syarat ya kita menggunakan debu ataupun tanah untuk bertayamum itu kan debunya harus apa ya? Harus suci ya. Kalau dia enggak suci ya enggak boleh ya kita gunain untuk apa ya? Untuk tayamum. Seperti halnya kan air kan banyak ya. Air yang bersih belum tentu suci ya. Air suci udah pasti bersih ya. Nah, air yang boleh dipakai untuk kita wudu, air yang mana tuh? Suci dan mensucikan, bersih dan juga suci. Ya, banyak air Coca-Cola tuh bersihkan. Ya, air teh ini bersih. Ya, tuh. Nah, itu airnya bersih tapi nggak boleh dipakai untuk apa? Untuk kita bersuci, ya, untuk wudu ataupun untuk bertayamum, ya, tuh. Baik. Kama la yasihhu ghusliha 'anil wudu. Ya, sebagaimana tidak sah membasuh ya tangan yang terkena najis tadi saat dia apa? Akan melaksanakan wudu. Ma'a baqa'in najasah. Kalau najisnya itu masih ada. Ya, berarti ada dua pendapat nih. Ya, ada yang mengatakan boleh ya, tapi yang paling apa? Kuat adalah mengatakan apa? Nggak boleh. Ya, takut nanti kecampur dengan debu, debunya jadi tidak suci. Sama ketika orang akan wudhu kan kita bersihin dulu semuanya itu. Ya, baru kita wudhu. Ya, betul. Baik. Walau tayammama. Ya, apabila seorang ya melaksanakan tayamum.
wa waqa'a alaihi najasah. Ya, lagi dia tayamum tahu-tahu kejatuhan najis. Ya, najis apa lagi tuh? Ya, kena kencing atau apa gitu, ya, tuh. Lam yubtil ya tayammuhu ya alal mazhab. Tayamumnya itu enggak batal. Ya, batal enggak tayamumnya? Enggak batal. Ya, enggak batal tayamumnya. Ya, kalau dia kejatuhan apa ya? Nah, najis ada penjelasan di sini ya. Alal mazhab menurut pendapat ya mazhab yang ada. Al mazhab ini maksudnya adalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, loh kok enggak batal? Ya, dia lagi tayamum. Ya, tahu-tahu kejatuhan najis. Nah, sekarang untuk menghilangkan najisnya pakai apaan? Kan gitu. Ya, yang namanya najis kan harus bisa dibersihin itu pakai air. Ya, tuh. Nah, kalau kita harus pakai debu tuh, kita gunain buat bersihin najis, nah khawatir nanti najisnya bakal apa? Kecampur dengan debu yang akan kita pakai. Ya, tuh. Baik. Walau tayammama qabla al-ijtihad fil qiblah. Ya. Seandainya orang ya melaksanakan apa ya? Tayamum qabla al-ijtihad fil qiblah, tapi dia belum tahu tentang arah kiblat yang mau dipakai untuk sholat nih. Ya, nggak tahu kiblat belah mana ya. Dia tayamum aja. Ya, boleh gak nih? Ya, karena kan syarat kita untuk tayamum itu udah masuk waktu dan kita tahu arah kiblatnya di mana. Ya. Nah, dia ini dalam melakukan perjalanan ya, ketika dia melakukan perjalanan mau sholat ya, belum tahu arah kiblat di mana dia langsung tayamum. Ya. Nah, dalam hal ini mu'allif atau pengarang kitab mengatakan wajhani. Ya, ada dua pendapat. Nih, sama dengan yang tadi atas nih katanya apa? Ya, kama law kana alaihi najasatun. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Satu mazhab aja dalam hal ini Imam Syafi'i masih ada pendapat-pendapat, Pak. Ya. Jadi memang Islam itu bukan agama yang menyulitkan kita. Ya, Islam itu bukan agama yang memberatkan kita selaku pemeluknya untuk melakukan ibadah. Ya, yang menjadikan kita ribet, kita berat karena apa? Karena keterbatasan ilmu kita. Ya, lah coba kita tahu tuh tentang masalah-masalah satu ibadah yang sehari-hari kita lakuin aja. Ya, kita tahu semua itu hukum-hukumnya, Pak. Mulai dari toharohnya sampai sholatnya, kita tahu itu. Ya Allah, itu ibadah kita laksanain kayaknya ringan banget. Ya, ringan, enteng dan kita bisa ngerjainnya secara khusyuk tuh, Pak. Ya, itu makanya kan Nabi selalu memberikan warning, ya, teguran kepada kita. Ya, kalau kita melakukan suatu ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu, itu akan ditolak kan. Ya, bukan hanya ditolak tapi itu ibadah itu akan kita kerjain berat banget. Ya, tapi kalau kita tahu ilmunya, ya, terhadap suatu ibadah yang mau kita lakukan, apalagi kita tahu fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan yang bakal kita dapetin, oh, kita bakal semangat, bukan saja semangat. Kenapa? Karena kita ringan melakukan ibadah tersebut. Ya, dia tahu. Contohnya orang punya duit, ya, mau berangkat haji, ya, tuh. Dia duit banyak, kalau enggak dipanggil bisa enggak kira-kira berangkat saja? Enggak bisa. Ya. Orang duitnya banyak, ya, dia tahu betapa keutamaan orang melaksanakan ibadah haji. Duit dipikir bisa dicari, jangan sayang-sayang katanya. Ya kenapa? Karena balasan buat orang yang melaksanakan ibadah haji kalau dia mabrur apa? Surga, kan begitu. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, haji yang mabrur itu kan tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Ya Allah, masa kita ngeluarin duit 100 200 juta, ya, sementara uang kita banyak kayaknya berat banget. Nah,
Buat orang yang nggak tahu ilmunya berat. Ya, tapi orang yang tahu ilmunya, ya, yang dia mengerti tentang keutamaan dan fadilah daripada ibadah haji yang akan dia kerjakan, dengan ringan dia akan keluarkan uangnya itu. Ya, ringan. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Tuh, makanya kita harus tahu apanya? Ilmunya. Tuh, ya. Wallahu a'lam. Ya, selesai. Nah, sekarang kita akan masuk yang berikutnya. Wa sunanuhu salah satu asya. Ya, sunnah tayamum itu ada berapa ya? Ada 3. Ya, wudhu juga ada sunnahnya. Ya, tayamum juga ada sunnahnya. Ya. Nah, apa yang menjadi sunnah tayamum? Yang pertama at-tasmiyatu. Apa itu at-tasmiyah? Membaca bismillah. Ya, membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita baca bismillah doang boleh gak? Boleh. Ya, kita lengkapin boleh gak? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ya, tuh, yang penting at-tasmiyah. Kita membaca bismillah. At-tasmiyah itu artinya menyebut nama. Ya, nama siapa yang kita sebut? Pasti nama Allah. Ya, bukan yang lainnya tuh. Ini Pak, ya, ketika kita melakukan suatu ya kerjaan sekecil apapun, kita awali dengan bismillah, maka tuh Pak, kerjaan sekecil apapun tuh ada nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Ya. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan, ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, kata Nabi. Kullu amrin zibalin, setiap perkara atau perbuatan ya yang akan dia lakukan la yubda'u fihi bi bismillah, yang dimulai tanpa membaca bismillah, apa kata Nabi? Fahuwa aqta, maka ibadah itu akan putus. Apa maksudnya putus? Enggak ada nilai apa-apa di mata Allah. Kosong. Ya. Kita perasaan udah rajin banget waktu di dunia. Ya, salat tahajud tiap malam, duha tiap hari, ngaji enggak pernah absen, ya. Tapi kita lupa baca bismillah. Nah, itu sayang. Ya. Apa sih maksudnya kok kita baca bismillah? Kita ingat sama Allah. Ya, kita sebut nama Allah, bismillah, dengan nama Allah, berarti aku atau kami melakukan ibadah ini karena Allah gitu. Ya. Makanya bismillah. Tuh, ya. Nah, sekarang ada orang motong sapi. Niatnya bukan baca bismillah tapi buat berhala, boleh enggak? Ya enggak boleh. Ya, jangankan sapi, ayam aja juga enggak boleh. Ya, aku sembahkan ayam ini untuk apa? Ya, untuk ya apalah gitu namanya, itu enggak boleh. Ya, semua niatnya karena Allah. Tuh, ya. Baik. Yang pertama apa? Bismillah. Yang kedua wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, mendahulukan bagian yang sebelah kanan daripada bagian yang sebelah kiri. Ya. Lah kita Pak waktu basuh atau maaf waktu ngusap tangan, ya, kita usap yang mana dulu tuh? Kanan dulu. Ya. Jangan kidal, jangan kiri dulu, jangan. Ya. Tuh. Ada orang biasanya kan kiri duluan, ada enggak? Jarang. Ya, kalau kiri biasanya dia megang kan begitu. Ya, tapi kalau untuk dia ya wudu ya ataupun lain sebagainya itu ya diusahakan ya dimulai dari bagian yang mana? Sebelah kanan. Ya, Pak. Ya. Jadi memang bagian sebelah kanan itu, Pak, ya, ada nilai tersendiri yang Allah berikan. Ya, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melakukan apa aja, Pak, pengen dari sebelah kanan. Ya. Dalam hadis Nabi katakan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tuh ya sangat cinta melakukan sesuatu dari sebelah kanan. Ya, kanan mau ngapain aja, naik ke mobil ya, dahulukan kaki kanan, kan gitu. Ya, mau masuk masjid, kaki apa? Kaki kanan. Ya, mau masuk rumah, kaki kanan. Ya, mau masuk bioskop, masuk bioskop
Ya, ya ke kiri itu Pak. Ya, masuk pasar, hah? Kiri kanan? Di pasar. Ya, seburuk-buruk tempat tuh apaan? Pasar. Ya, tuh. Itu kanan, Pak. Nabi suka banget dah. Ngapain aja pokoknya. Bahkan dalam riwayat, Pak, ya, ketika Nabi ngajar kayak gini nih, ya. Tuh, ada sahabat-sahabat pengen salaman, ya. Yang Nabi terima, ulurkan tangan Nabi yang bagian mana dulu? Sebelah kanan dulu. Ya. Jadi ini ada orang sebelah ini kalau ini sebelahnya kiri sebelah kanan saya nih ya. Kalau ngadep saya, ya kan? Kalau ngadep kiblat saya sebelah kanan, sebelah kiri, ya kan? Jadi tuh orang udah ngejulur tangan, tapi Nabi ambil yang kanan dulu. Kenapa? Nabi suka kepada bagian yang sebelah kanan. Contohin, ya, tuh. Apa ngapain minum tangan kanan, ya? Mau naik juga tangan kanan dulu mulai, Pak. Ya, pengen manjat. Ya, Sanazuki ya. Hah? Iya. Ya. Ya. Pengen manjat tuh harus tangan apa? Apa? Bagian kanan dulu. Jangan dari kiri kalau mau naik ya, Sanusi ya. Ya. Tuh, baik. Kemudian yang ketiga wal muwalah. Ya, apa itu muwalah tuh? Ya, muwalah itu maksudnya berturut-turut. Jangan diselangi dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah yang lagi kita kerjain. Ya, orang tayamum ambil ngerokok, boleh gak? Ya, ngerokok. Boleh gitu. Itu enggak mualah namanya itu. Jangankan ngerokok, Pak. Sampai angkat HP aja boleh gak? Enggak boleh. Sekarang ada orang wudu sambil main HP. Ya, sambil nerima telepon. Ya, kanan lagi dibasuh, kiri yang megang. Kiri dibasuh, kanan yang megang HP. Ngapain sih? Ya, kan kita lagi ibadah. Masa sih ibadah dikalahin sama HP? Ya, jangan. Udah kalau kita lagi pengen ibadah di awal udah kita apain tuh? Kita nonaktifin dulu. Ya, nonaktifin, jangan di silent. Kalau silent masih ngeganggu itu. Ya, nonaktif aja udah, nonaktif atau pasang mode pesawat yang ada gambar pesawat tuh, pasang aja itu. Orang nggak bisa gangguin kita udah. Ya, bini kita juga kagak bisa ganggu. Ya, kita bawa HP ini pasang mode pesawat. Bini nelpon nggak aktif, bini WA nggak aktif. Ya, bini SMS nggak aktif, mode pesawat. Ya kan? Jangankan orang lain, bini juga kalau ganggu lagi sholat jangan dikasih. Ya, kenapa? Karena kita lagi berhubungan sama Sang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiasan 'alal wudu. Ya, dikiaskan dengan saat melaksanakan wudu. Ya, wudu itu juga harus turut-turut. Ya, habis kumur jangan ngelakuin apa-apa. Ya, kecuali kalau dalam keadaan darurat, ya bolehlah sekali-kali. Ya, contohnya kita lagi wudu ada orang ngetok-ngetok kayak orang giling ngetok kayak duk 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 gitu kan. Ini siapa sih ini ngetok pintu gini banget, ya kan? Kita tinggal dulu dah tuh. Boleh gak? Boleh sebentar karena ada sesuatu yang memang darurat tuh. Ya, tuh. Tapi kalau enggak ada hubungannya, ya kita wudu sambil ngopi, sambil ngobrol, ya sambil cerita. Nah, ini jangan sampai. Tapi kenyataannya Pak, banyak ke orang wudu sambil ngobrol. Banyak. Ya, sambil cerita. Bukan anak-anak, bapak-bapak juga begitu saya perhatiin. Ya, yang tua-tua, ya sambil ngomong aja di wudu itu. Ya udah kalau lagi ibadah wudu terus udah diam sukut dulu lah. Jangan kita ngapain? Ngobrol-ngobrol yang kagak-kagak dulu dah. Ngobrol ntar aja dah selesai kita sholat kalau udah di luar masjid baru. Pak, kita ngobrol masalah urusan dagang aja di masjid kata Nabi tuh. Orang yang ngobrol urusan bisnis di masjid la burikalak kata Nabi. Ya, enggak ada keberkahan lu. Ya, orang lagi ngaji gini ngobrolin apa bisnis contohnya. Ya jangan dulu. Ya, ntar udah beres udah selesai, Bang. Baru udah kita obrolin, enggak masalah. Ya, yang atuh dulu nih kita kerjain apa yang menjadi niat kita. Ngapain? Ngaji dulu dah. Ya, selesai ngaji kita sholat baru dah tuh pulang. Ya, sambil jalan ngobrol, ya monggo. Tapi saat kita ada di masjid, urusan dunia kita apain dulu? Kita kesampingkan, kita tinggalin dulu, Pak. Insya Allah tidak akan kebagian ketinggalan rezeki. Ya, rezeki itu Allah udah atur.
ya, nggak akan ketukar sedikit pun rezeki kita. Ya, rezeki saya nggak akan ketukar sama rezekinya ya Ustaz Sanusi, nggak mungkin ketukar. Ya, itu semua udah diapain? Udah dibagi-bagi. Ya, Allah sudah katakan walaqad qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi-bagi rezeki kalian itu untuk kehidupan dunia. Rezeki si fulan sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Itu udah dibagi-bagi. Jangan pernah kita iri terhadap rezeki orang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Ya, janganlah kita sekali-kali ngarep apa yang Allah udah berikan kepada orang lain. Ya, tuh. Kita hidup apa? Tenang aja dah. Ya, tuh. Hati kita baik, maka insya Allah kita pun akan baik. Allah kasih kita rezeki, bisa beli mobil, bisa bikin rumah baru, bisa kawin lagi, biarin aja. Ya, ngapain kita yang pusing? Kan begitu? Ya. Kita jangan ngelihat sesuatu apa yang orang dapetin dari hasilnya, Pak. Jangan. Ya, kalau kita ngelihat apa yang orang lain dapetin dari hasilnya saja, yang ada kita bakal hasad, bakal dengki. Ya, kita cari tahu tuh orang usahanya apa sih? Ya, gue pengen kayak dia tuh bisa dapat gaji sebulan 25 juta. Ya, tuh. Gue kerja dari pagi sampai sore kadang malam, jangankan 25 juta. 5 juta aja susah banget. Apaan sih kerjanya? Tanya, boleh gak? Boleh. Jangan diiriin, iri ngelihat orang maju iri. Ya, kan orang iri itu tandanya apa? Iri itu tanda tidak mampu. Ya. Kalau kita nggak ngiri, Pak, ya, kita berarti mampu kan gitu. Kita iri berarti kita nggak mampu. Lalu orang bisa dapat duit, lu kan nggak bisa kan? Nah, gitu kesimpulannya. Ya, baik. Wa min sunanihi aidan takhfifut turab al-ma'khuz. Tuh. Ya, dan di antara yang menjadi sunnah tayamum juga takhfifut turab, ya, menyedikitkan saat mengambil debu. Ya. Jadi ngambil debu kayak jangan orang marah-marah. Ya, itu debu yang nempel di tangan kita aja, Pak. Kalau memang banyak harus kita apain tuh? Ketok-ketokin dulu. Ya. Apalagi kita ngambilnya banyak. Brok, apa ya? Nah, muka kita belepotan sama debu-debu. Ya. Jangan. Ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Kita ambil seminimal mungkin. Ya, kenapa? Karena yang bakal kita usap apaan? Muka kita. Ya. Muka bukan bagian-bagian yang bisa menerima kasar. Nih, muka kita kan yang halus nih. Bagian kulit yang paling sensitif mana sih? Muka. Ya. Tangan masih kalah, apalagi telapak kaki. Ya, telapak kaki kita injak pentung rokok masih kuat kita, Pak. Ya. Tapi pentung rokok kita sendutin di pipi kita, kelojotan kita. Ya, kenapa? Karena kulit muka ini adalah kulit yang paling sensitif dan tipis. Ya, makanya sebisa mungkin coba ya kita cari apa? Debu yang halus dan juga sedikit mungkin. Ya, tuh. Nah, orang coba ada orang pakai bedak kayak pasir bedaknya. Ada enggak orang rumah pakai bedaknya kayak pasir buat ngecor? Kagak ada, hancur mungkinnya itu perempuan tuh. Ya, nyari bedak pasti yang apa ya? Yang sehalus mungkin. Tuh, ya. Baik. Iza kana kasiran, ya, wa an yanzi'a khatimahu fid darbi al-ula. Ya, tuh. Kalau memang banyak boleh diambil tuh disedikitkan. Yang berikutnya adalah wa an yanzi'a khatimahu fid darbati al-ula. Cincin harus diapain? Dicopot. Ya. Bapaknya pakai cincin gede-gede itu. Ya, kayak cincin jawara gede-gede banget itu. Ya, waktu tayamum diapain? Copotin, jangan dipakai. Kenapa? Karena debu nggak bisa nyelip ke dalam cincin. Kalau air mah gampang, benda cair. Ya, kita goyang-goyangin dikit bisa masuk tuh air. Ya, tapi kalau saat tayamum debu bisa nggak? Nggak mungkin. Ya kan? Makanya harus diapain? Wa an yanzi'a khatimahu. Ya, cincinnya harus dicopotin. Kapan tuh? Fid darbi al-ula. Ya, saat ya pengambilan atau pukulan pertama waktu kita ngambil debu. Tuh.
Ya, itu baru pertama, dia harus copotin tuh. Ya, apa? Cincin. Itu sunnahnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tambahannya wa an yastaqbilal kiblah. Ya, tuh. Apa tuh yastaqbilal kiblah? Ngadep kiblat, Pak. Ya. Sebisa mungkin kita tayamum juga ngadep kiblat. Wudu juga sebenarnya sunnahnya ngadep kiblat kita, Pak. Ya, tapi barang kadang jarang nih banyak ya yang memperhatikan ya tempat-tempat wudu dihadapin kiblat jarang. Saya perhatiin masjid-masjid itu. Yang ada maaf ya, yang ada maaf toilet ngadep kiblat. Ya, toilet ngadep kiblat atau ngebelakangin kiblat itu jangan. Ya, harusnya waktu bangun kita kasih tahu tuh tukangnya. Tukang mah orang nggak ngerti. Semaunya dia aja kita harus arahin. Mas, tolong kiblat jangan dipakai untuk orang buang air. Baik buang air besar ataupun buang air kecil. Kalau ngebelakangin boleh gak? Kalau bisa jangan juga. Yang boleh nyampingin. Tuh, ya. Kenapa? Karena kita menghormati, menghargai, membesarkan apa? Rumah Allah. Karena yang kita hadapin adalah rumah Allah saat kita melaksanakan sholat. Tuh. Ada Pak banyak Pak. Ya, toilet ngadepin di kiblat. Nah, kita BAB ngadep kiblat. Terus gimana dong? Ya kalau orang yang ngerti ya dia bisa putar dianya. Posisi dianya. Ya, dimiring atau gimana gitu ya. Ya orang nggak ngerti cuek, apalagi udah kebelet kayak gitu, buang aja. Mau gue pikirin ngadep kiblat tuh kagak. Ya, itu. Jangan, kita harus tahu. Yang selanjutnya adalah ya wa an yashbaka asabi'ahu ba'da ad-darbataini. Ya, tuh. An yashbaka asabi'ahu ba'da ad-darbataini itu. Yashbaka itu adalah nih, celak-celaknya digini Pak jari gitu. Ya. Tuh. Tuh, ya. Jadi ada aturannya juga meskipun sunnah hukumnya kalau bisa kita kerjain kenapa tidak kan begitu. Ya. Enggak kita giniin sih boleh juga sah aja. Ya, tapi kalau kita ingin mengambil keutamaan ya dari apa yang dicontohkan oleh Nabi baiknya kita apain? Ya, kita kerjain ya. Gitu. Kalau memang bisa kenapa kita tinggalin kan gitu. Kenapa? Karena manfaatnya buat siapa? Buat kita juga dalam rangka untuk menyempurnakan apa? Tayamum kita ya. Tuh. Qala fi asli raudhah ya berkata ya pengarang dari kitab Raudhah wa yanbaghi istihbabus syahadataini ba'da tayammum kal wudu. Tuh. Bahkan selesai kita tayamum disunnahkan ngapain? Baca 2 kalimat syahadat. Ya, kayak kita habis wudu kan, Pak? Ya, habis wudu kita baca apa tuh? 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tuh, waj'alni min ibadikas sholihin tuh. Ya, kalau pengen kerenan lagi habis wudu, habis baca doa tadi itu, selesai wudu kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tuh sampai habis. Ya, kalau kita lagi waktu luang ya, tuh banyak tuh doa-doa yang dianjurkan. Kalau bisa sambung lagi pakai surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak sampai akhir tuh. Kalau memang waktunya memungkinkan atau yang disebut dengan ya waktu muwassa'. Waktu kan ada 2 dalam fikih, ada yang muwassa', ada yang mudayyak. Ya, muwassa' itu waktunya panjang luas. Kita mau sholat jamaah Pak, ya tuh sholat jamaah belum qomat masih lama qomat nanti kita sempurnain tuh doa-doa tadi tuh ya jangan waktu pas Bilal bilang Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah jangan tuh ya yang nantinya kita akan menjadi makmum yang masbuk. Kenapa masbuk? Artinya orang tuh nggak ngikut baca Fatihah bareng bersama imam tuh ya kita yang paling utama kan ingin mendapatkan fadilah sholat jamaah itu apa? Ya, takbiratul ihram kita baca setelah imam takbir. Allahu Akbar langsung Allah. Jangan lama-lama yang garuk-garukan dulu. Ya, jangan bercanda-bercanda dulu. Ya. Tuh. Kalau
Bilal sudah mengundangkan qomat, berarti itu kita sudah siap di sini, Pak. Sudah berbaris di sini. Ya, jangan kita santai-santai dulu, ya. Tuh. Qad qoma. Ini udah fiilnya madi pakai qad lagi. Ya. Kenapa artinya itu? Qad qomatis shalah. Salat udah deket banget mau dilaksanain. Ya, tuh. Udah baris dulu, baris-baris. Makanya imam tuh bilang tuh, isi barisan depan dulu. Ya, kanan baru kiri, kanan baru kiri. Tuh. Ya, makanya kita usahain Pak salat cari barisan paling depan bagian kanan. Kenapa? Bagian kanan itu kebagian doa sampai 2 kali. Itu malaikat pertama dari imam tuh. Habis imam ke belakang yang di belakang imam, masuk ke kanan. Habis kanan kemana? Baru ke kiri. Ya kan? Habis kiri kemana lagi? Balik ke tengah lagi. Yang kanan dulu berat. Satu lagi tuh gitu. Ya, usahain kita cari salat imam bermakmum di bagian sebelah mana? Sebelah kiri. Ya, tuh. Jadi kita baca syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ba'da tayammum qal wudu wal ghusl. Seperti kita habis wudu atau habis mandi. Nih, habis mandi saya yakin jarang yang baca doa. Ya, kalau habis wudu masih banyak. Yang habis mandi ini kayaknya langsung ngelap, langsung pakai baju. Ya. Ayo, Pak. Benar gak, Pak? Hah? Jarang yang baca kan doa habis mandi? Hah? Nah, iya. Mandi junub maksudnya bukan mandi sunnah. Mandi junub, ya, habis mandi junub selesai, jangan di kamar mandi bacanya, di luar. Doa juga nih, doa habis kita wudu jangan di kamar mandi, Pak, di luar kamar mandi kita baca. Tuh, ya, mudah-mudahan ini menjadi apa? Ilmu buat kita sehingga ibadah yang akan kita kerjakan menjadi ya ibadah yang berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai dulu. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan faslun wallazi yubtilut tayammum salah satu asya. Insyaallah akan kita bahas nanti setelah lebaran. Ya, karena malam ini kita terakhir ngaji. Ya, lebaran dulu. Habis lebaran baru kita ngaji lagi. Ya, karena insyaallah saya akan berangkat umrah pada hari Minggu. Ya, umrah pada hari Minggu. Jadi mohon maaf ya Ustaz Haji Zaini. Ya semula saya bilang berangkat umrah hari Senin, ternyata tiketnya berubah hari Minggu. Ya, hari Minggu jam 4. Jam 4 sore. Itu pesawat terbangnya, berarti saya berangkat di rumah jam 12. Ya. Tinggal kita cari waktu aja Ustaz Zaini itu. Ya, kalau bisa ada malam Jumat ya monggo malam Jumat enggak apa-apa, penutupan sekalian Maulidan. Ya, malam Jumat. Kalau malam Senin saya udah nggak bisa. Ya, karena saya udah berangkat jam segini ya. Saya udah di pesawat besok minggu depan. Ya. Tuh, jadi nanti insyaallah ya kita ketemu lagi habis lebaran insyaallah. Ya. Baik, ada mau ditanya?